Saudara, Salam. Salam. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang menjadi peringatan bagi kita, menjadi teguran bagi kita. Karena saya mendapat peringatan dari Tuhan untuk menyampaikan ini, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, ini harus disampaikan. Diterima atau tidak terima, harus diterima. Mazmur 26 ayat 1 sampai 12, mari kita berdiri. Mazmur 26 ayat 1 sampai 12, tetapi menjadi ayat kunci ayat yang ke-8. Mazmur 26 ayat 1 sampai 12, tapi ayat kunci pada ayat yang 8. Saya akan bacakan ayat 1, saudara ayat selanjutnya. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup di dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat. Dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan. Sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersama. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama dengan orang penumpah darah, Yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaat. Ayat 8 kita baca bersama-sama. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Silakan duduk. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ini ceritanya, konteksnya adalah dari Daud untuk minta dibenarkan oleh Tuhan. Daud yang begitu senang dengan baitnya, Daud yang begitu cinta kepada Tuhan, sampai-sampai dia ingin membangun bait yang begitu megah, ingin dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi itu tidak akan sampai karena hanya anaknya yaitu Salomo yang boleh membangun bait Tuhan selama 7 tahun. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, Daud begitu cinta betul-betul kepada Tuhan, sehingga dia katakan, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, hari ini firman Tuhan menegur kita sampai sejauh mana hidup kita sebagai orang Kristen yang cinta pada rumah kediaman Tuhan. Saya bingung kalau ada orang yang bosan, jenuh, malas, enggan untuk mencintai rumah Tuhan. Padahal dia adalah orang Kristen, terlahir Kristen. Dan yang lebih menyakitkan adalah dia keluarga hamba Tuhan. Saya sering melihat banyak orang katanya orang Kristen, tapi pada hari Minggu, di mana hari yang dikuduskan Tuhan, orang lebih suka vakansi, orang suka berlibur wisata, orang suka tidur 1 hari, karena hari Senin sampai Sabtu dia bekerja.
Tapi hari Minggu dia puaskan untuk tidur atau beristirahat di puncak, sehingga dia tidak pergi mencintai rumah Tuhan. Berapa banyak orang alasan pandemi karena tidak bisa lagi offline, sehingga melakukan ibadah dari rumah dengan online. Pada awal-awalnya orang senang nonton ibadah online, tapi belakangan ini banyak orang Kristen saya lihat ibadah online sudah banyak diberitakan banyak di mana tempat, tapi masih dengan alasan pandemi akhirnya juga tidak ikut ibadah. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ibadah dianggap bukan nomor satu. Ibadah dianggap adalah sambilan. Ibadah adalah bukan kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Tapi pada hari ini ibadah itu dianggap kebutuhan sekunder. Jika pada saat dia menderita, saat dia bangkrut, pada saat dia sakit, baru dia mencari Tuhan. Tetapi Daud dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan yang kaya raya, dia tetap mencintai rumah Tuhan. Amin. Mengapa Daud begitu mencintai rumah Tuhan? Persoalannya satu, yaitu dia mengenal Tuhan yang dia sembah. Dia mengenal secara komprehensif. Dia mengenal secara keseluruhan bahwa yang dia cintai, yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang memberikan rezeki bagi dia. Tuhan yang memberikan berkat bagi dia. Tuhan yang melindungi dia. Tuhan yang menjaga dia. Tuhan juga yang menyertai dia. Daud bersyukur dia mencintai rumah Tuhan. Itulah ungkapan syukur dia bahwa dia punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang dia kenal. Tuhan yang dia sembah. Tuhan yang menjaga dia, melindungi. Inilah tipe orang yang tahu bersyukur. Katakan amin. Daud padahal kaya raya. Bukan dia tidak bisa vakansi atau tur atau wisata. Tapi dia bukan hanya hari Sabat atau hari kudus, tetapi dia setiap hari datang ke rumah Tuhan. Setiap hari dia datang ke rumah Tuhan. Dia senang berjumpa dan bersekutu dengan Tuhan. Amin. Bayangkan pada saat itu dia datang setiap hari datang ke rumah Tuhan. Dan berjumpa dengan para nabi. Dia tetap hormat sekalipun dia raja, saudara. Sekalipun dia raja, dia tetap hormat kepada nabi yang menjaga bait Tuhan. Dia juga tetap memperhatikan apa yang ada di dalam bait Tuhan. Sehingga di dalam ayat 7 dikatakan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, mungkin memperdengarkan suara nyanyian syukur dengan nyaring itu bukan hal yang mudah. Kenapa saya katakan bukan hal yang mudah? Karena hanya orang-orang yang tahu berterima kasih, hanya orang-orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan, dia ada sukacita bahwa Tuhan yang memberikan kehidupan bagi dia, kairos. Katakan amin. Itulah Daud. Makanya saya memperingati dari mimbar ini kepada seluruh hamba Tuhan, kepada seluruh jemaat. Ajarkan bahwa jemaat kita harus mencintai rumah Tuhan, harus mencintai bersekutu dengan Tuhan. Datang ke gereja bukan sekedar fashion show. Datang ke rumah Tuhan bukan sebagai kebiasaan rutin. Ya. Datang ke rumah Tuhan adalah hak kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Bukan sekedar kewajiban, tapi itu adalah hak kita. Untuk kita mempunyai Tuhan yang kita kenal, untuk tahu bersyukur dan berterima kasih. Berapa banyak orang Kristen
yang tahu berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Aku Tuhan bersyukur, sehingga aku akan memperdengarkan suara nyanyian syukur kepadamu. Aku bersyukur kepadamu. Saudara, pada zaman ini, zaman postmodern, berapa banyak orang Kristen yang mengaku dirinya orang percaya, mau datang ke rumah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Aku bersyukur, terima kasih Tuhan atas kehidupan yang Kau berikan kepadaku. Aku disertai, aku diberkati, aku dikasihi, aku dilindungi Tuhan. Jujur, di antara kita yang mendengarkan video ini atau melihat video ini, siapa di antara kita tahu bersyukur bahwa dia hidup karena Tuhan? Kairos. Kita bangun pagi adalah kesempatan Kairos. Saya bersaksi bahwa beberapa hari yang lalu saya menderita sakit sebetulnya. Badan saya panas. Saya tidak cerita sama Bu Gembala. Badan, perut saya, tubuh saya ini sakit sekali. Tapi saya percaya Tuhan akan sembuhkan saya. Dia tidak biarkan hari Minggu saya tidak berkhotbah. Terpuji Tuhan. Sabtu pagi saya bangun, badan saya sudah segar. Mujizat terjadi. Aku bersyukur kepada Tuhan. Aku bangun pagi, Tuhan luar biasa. Inilah kairos yang Kau berikan untuk aku bisa melayani Tuhan. Aku bersyukur. Berapa persoalan orang Kristen pada hari ini yang mau datang kepada Tuhan bersyukur, berterima kasih, dibandingkan dengan banyak orang yang mengeluh, ketakutan akan COVID-19, mengeluh, mengurung diri. COVID-19 memang ada, tapi bukan berarti kita mengurung diri di dalam kamar. Tuhan tidak juga ingin seperti itu. Kita harus memberitakan Injil. Kita harus menjadi saksi bagi banyak orang. Bagaimana Daud sebagai saksi, dia mensaksikan kebesaran Tuhan. Dia mengajak sebagai raja, sebagai pemimpin. Dia memberikan teladan kepada rakyatnya pada saat itu. Kita sebagai kepala keluarga, pemimpin yang paling kecil adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Saya menghimbau, mengajak yang merasa dirinya kepala rumah tangga, kecuali dia bukan merasa dirinya kepala rumah tangga. Kalau dia merasa sebagai pemimpin seperti Raja Daud, dia seharusnya mengajak seisi rumah tangga, seisi keluarga. Ayo kita datang ke rumah Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, kita mencintai, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan amin. Tapi apa yang terjadi? Di banyak gereja yang paling rajin datang ke gereja adalah ibu-ibu lansia, ibu-ibu janda. Lebih besar prosentasi adalah ibu-ibu, wanita jomblo. Tapi mana pria-pria, bapak-bapak? Yang terlebih aneh, kalau istrinya datang ke gereja, bapaknya kemana Bu? Oh bapaknya lagi istirahat. Bapaknya kemana Bu? Oh bapaknya lagi sibuk kerja. Bapaknya kemana Bu? Oh bapaknya lagi pergi kemana saya tidak tahu. Ini contoh zaman postmodern saudara. Ini contoh postmodern. Kenapa saya katakan tadi dari awal, kenapa saya bawakan firman Tuhan? Ini teguran bagi kita. Suka atau tidak? Suka. Diterima atau tidak terima, inilah firman Tuhan. Katakan amin. Ini menegur bagi kita untuk mencintai rumah Tuhan. Yang aneh adalah bagi saya kalau seorang ibu datang ke gereja, suaminya nggak tahu kemana. Malah ada suaminya dikurung di rumah supaya tidak kena sakit COVID-19.
Saudara yang kasih dalam nama Yesus, untuk menguji iman tidak seperti itu, saudara. Tuhan itu Immanuel, amin. Ya kita tetap menjalankan prokes, tetapi bukan berarti kita mengurung di dalam kamar, akhirnya kita beku di dalam kamar. Kalau dia berdoa sepanjang 24 jam, ya puji Tuhan. Tapi dia hanya menonton TV sepanjang hari, dan tidur, makan tidur, dan menonton TV. Tidak bersekutu dengan Tuhan, bohong kalau dia bersekutu dengan orang yang bersekutu dengan Tuhan, bohong kalau dia tinggal di dalam kamar. Itu saya jamin. Kalau ada roh Tuhan di dalam dia bersekutu dengan Tuhan, tidak ada roh ketakutan, katakan amin. Betul nggak? Tidak ada roh ketakutan. Itu bukan dari Tuhan kalau ada roh ketakutan. Saya sering lihat, ada hamba Tuhan juga roh ketakutan. Ada. Ini hamba Tuhan tuh bukan di dalam hati saya, kadang-kadang dalam hati saya. Tapi bukan kita jadi sembrono, tidak. Kita tetap waspada dan kita tetap menjaga prokes. Dan kita dengar suara Tuhan. Dan kita perlu kehati-hatian, prudent. Amin. Tapi Daud bukan berarti tidak ada tantangan, saudara. Daud bukan berarti tidak ada musuh. Banyak orang yang tidak suka sama Daud. Musuh-musuhnya tentunya, tapi rakyatnya senang dengan Daud. Banyak tantangan dihadapi Daud, banyak persoalan dan pergumulan dia dihadapi Daud. Tapi Daud, katakan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, adakah kita hari-hari kita katakan haleluya? Adakah hari-hari kita praise the Lord? Adakah hari-hari kita bilang aku bersyukur kepada Tuhan? Jangan bohong dan jangan munafik. Tuhan gak suka sama orang munafik. Yang ada apa? Mengeluh, mengeluh, dan mengeluh, dan mengeluh, dan mengeluh. Betul gak? Kenapa hidup saya begini? Kenapa Tuhan gak dengar doa saya? Saya katakan kalau saudara dalam miskin, saudara sakit, saudara susah, itu bukan Tuhan yang buat. Saya ulang lagi, kalau saudara miskin, saudara sakit, saudara susah, itu bukan Tuhan. Tapi Tuhan izinkan keadaan seperti itu bagi saudara supaya saudara sadar. Engkau harus datang kepada Tuhan. Amin. Apakah Tuhan senang melihat saudara miskin? Tidak. Saya tidak mengajarkan teologi kemakmuran. Tapi belajar firman Tuhan, kembali back to Bible. Belajarlah kepada semut. Amin. Bekerjalah keras. Saya sebagai pendeta saja, sebagai hamba Tuhan yang tidak digaji oleh siapapun, saya tetap survive dan saya harus bekerja pagi, siang, dan malam. Bukan berarti seorang hamba Tuhan dia duduk tenang, dia hanya berdoa baca Alkitab begitu setiap hari. Enggak juga, saudara. Dia harus sebagai orang garam terang jadi saksi. Apakah menjadi saksi atau jadi garam terang? Dia harus di kamar baca firman Tuhan, berdoa, baca firman doa. Bohong. Itu pendeta malas namanya. Betul enggak? Saudara kasih dalam nama Yesus, kita tidak seperti itu. Apalagi kita sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga kita, kita akan memberikan contoh kepada anak-anak kita. Amin. Bapak gue aja malas, bapak gue juga gak ke gereja, gimana? Bapak gue juga gak tahu berdoa, bapak gue gak pernah pimpin mesbah, bapak gue juga merokok. Akhirnya apa? Anaknya juga ikut merokok. Apa yang kau berikan, kau lakukan, itu juga dicontoh oleh anakmu. Betul nggak? Betul nggak? Cepat atau lambat, anakmu akan mencontoh perilaku daripada orang tua. Raja Daud kembali lagi, dia menjadi contoh, dia bernyanyikan syukur kepada Tuhan.
Kristen yang mengucap syukur. Kalau mau jujur pada hari ini kita mengucap syukur. Jangan dulu karena kita dapat rezeki, dapat uang banyak. Enggak. Anda bangun pagi sehat saja, gak panas, gak meriang. Apalagi COVID-19 ini. Kita harus mengucap syukur. Oh Tuhan, kau kasih kesehatan. Aku tadi pagi, jujur aja saya tadi pagi, ya, ada berapa lama saya berdoa sama Tuhan. Berdoa saya tadi pagi. Aduh Tuhan luar biasa. Aku bangun pagi ini Tuhan, sehat. Dan maaf waktu saya ke kamar mandi, sudah 2 hari saya ngapuh. Tapi tadi pagi bisa, saya bilang waktu setelah saya pup, Tuhan Yesus luar biasa, haleluya, saya bilang. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hal-hal yang kecil, setiap perkara kecil, engkau akan diberikan perkara besar. Makanya saya mau bilang kepada umat dimanapun yang menonton video ini, dimanapun live streaming yang kita lihat online ini, jangan kalian mengeluh. Katakan amin. Amin. Belajarlah bersekutu dengan Tuhan, mengucap syukur. Kalau dompetmu hari ini tipis seperti saya, mari kita mengucap syukur, amin. Mengucap syukur. Saya kemarin udah bingung, uang saya sudah tipis. Saya harus pergi ke rumah pesta. Ya, tidak mungkin tidak pakai bensin, toh dan segala macam pernak-pernik. Tapi Tuhan Yesus luar biasa. Dalam hati saya sebelum saya berangkat, saya harus ambil uang dulu ke ATM. Tapi Tuhan bilang, jalan, go ahead. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mujizat terjadi, katakan amin. Enggak kekurangan. Enggak bakal kekurangan. Kita diselamatkan, Tuhan lindungi, tidak ada biaya yang harus keluarkan. Itu Tuhan Yesus luar biasa. Dan kita mengucap syukur sampai tadi malam saya bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa, saya bilang. Aku hambamu yang tidak digaji, yang pengeluaranku banyak, tapi Tuhan terus pelihara aku, saya bilang. Dan aku tidak kekurangan, itu karena Tuhan itu maha besar, amin. Ikut Tuhan jangan 1 tambah 1 sama dengan 2. Ikut Tuhan itu 1 sama dengan 1 bisa 1 miliar, saudara. Suka-sukanya Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Makanya kalau kau ukurkan hidupmu kepada Tuhan, Tuhan juga mengukurkan hidupnya bagi engkau. Saya ulang lagi, jika kau ukur-ukuran sama Tuhan, apalagi sama gembala sidang, sama pendeta, kau juga akan diukur Tuhan seperti itu. Amin. Sebelum saya jadi pendeta, maaf ini, saya bersaksi, sebelum saya jadi pendeta, saya masih orang duniawi. Kalau saya, maaf, ini saya mau kasih peringatan bagi, kalau saya ketemu pendeta dulu, apalagi pendeta saya, woi, Horas sama Salom. Itu pendeta itu dari ujung sana, saya jemput tasnya, saya bawa. Saya percaya dia punya urapan karena jadi pendeta bukan sembarang, itu pilihan Tuhan. Betul nggak? Sekalipun dia merasa tidak dipanggil, kalau bapak mamanya atau opungnya paksa dia jadi pendeta, saya yakin dia sudah dipilih Tuhan. Amin. Mau gendut kayak, mau kurus dia, mau compang-camping, mau keren, tetap dia pendeta. Amin. Dia wakilnya Tuhan. Waduh, saya dulu ada pendeta, dulu sampai setiap hari saya datang, lihat itu pendeta, kalau melihat tompenya, tiap hari itu mobilnya kotor, cuman cukur jenggot. Dia sudah almarhum itu, gembala sidang. Saya setir mobilnya lagi. Saya tahu dia punya urapan, memang punya urapan. Saya bawa kemana-mana dia. Saya senangkan dia. Saya tahu karena dia adalah pilihan Tuhan, amin. Saya bersyukur bisa ketemu sama dia. Saya bersyukur karena dia yang doain saya, amin. Baca di suatu postingan di Facebook, jangan bangga
dengan engkau bisa sekarang itu, dengan banyak pendeta-pendeta di live di YouTube katanya, di Facebook atau di medsos. Tapi banggalah kepada pendetamu yang mendoakan engkau, yang datang jika engkau sakit, karena dialah yang terbeban, bukan pendeta itu. Saya bilang, wah, luar biasa ini. Persis menegur saya. Iya, betul. Begitu cintanya saya sama rumah Tuhan. Saya kan pernah bersaksi bagaimana saya waktu masih di HKBP Ramangun sebagai remaja, pemuda. Pagi-pagi datang ke gereja. Bukan seperti saudara, enak tinggal duduk. Datang ke gereja harus ketemu dulu pendetanya, guru hurianya. Say hello. Memperhatikan anggota sudah pada datang. Absensi segala macam dan tempat duduk juga harus dipersiapkan. Dan sudah beres, berkeringat, hanya duduk. Dulu nggak ada pakai AC seperti ini. Duduk dia bersyukur kepada Tuhan, berdoa. Amin. Mana? Hari ini mana seperti itu? Hari ini kan banyak gereja seperti restoran. Jam sekian pendeta A, jam sekian pendeta B. Jemaatnya tinggal pilih, datang, duduk, diam, tenang, terus terima berkat, terus keluar. Nggak ada beban, nggak ada hak, nggak ada kewajiban. Betul nggak? Itu bukan gereja, itu ministry. Yang namanya gereja adalah suatu pembekalan rohani. Anda kalau lihat gereja Advent, jujur saja, kalau gereja Advent itu dari pagi sampai sore, sampai kadang-kadang malam. Setelah ibadah itu makan siang, habis makan siang dibagi kelasnya. Ada kelas anak kecil, ada kelas sedang, remaja, pemuda, sampai dewasa. Dan ada kelas konseling juga. Dan itu sampai berapa jam dia belajar Alkitab. Coba gereja-gereja seperti itu. Saya pernah memimpikan punya gereja tempat lahan besar, akan saya buat kelas-kelas seperti itu. Tidak seperti gereja pada hari ini celebration sampai kejar tayang. Pendetanya kejar tayang dari tempat A ke tempat B ke tempat C. Itu nggak benar sebetulnya. Itu nggak benar. Apakah Tuhan izinkan? Ya, Tuhan izinkan, tetapi itu tidak benar. Ajarlah firman Tuhan. Daud betul-betul sebagai pemimpin, dia memberikan contoh bagaimana dia bersekutu, dia bernyanyi, dia berjoget, dia berdendang. Amin. Hari ini gimana kita? Apakah kita betul-betul bersyukur kepada Tuhan? Saya ingat dulu yang namanya ibadah. Ya, kalau datang pacaran saya ibadah dulu pemuda sampai jam 10 malam. Baru saya datang lihat pacar. Bukan lihat pacar saya, Bu. Lihat pacar ya, jadi salah keartikan. Jam 11 pulang. Pagi-pagi sudah di gereja. Itulah pemuda zaman dulu. Ini pemuda zaman dulu, tempo dulu dalam gereja HKBP Ramangun. Itu gereja HKBP loh. Dan setiap hari kalau ada apa, saya datang ke gereja dan berdoa. Datang. Saudara, tapi sekarang apa yang terjadi? Halo. Berapa banyak orang Kristen yang mau datang bersyukur kepada Tuhan? Jangan dikit-dikit, Pak Pendeta, gue punya masalah, Pak Pendeta. Pak Pendeta datang dong. Kalau pendetanya bilang, lu pergi aja ke pendeta yang ada di YouTube. Atau pendeta, lu kenapa nggak datang tiap hari ke gereja? Habis kita nonton ibadah yang di YouTube aja sih, Pak Pendeta. Enak sih, ada lawak-lawaknya. Karena kan jemaat senang yang ada lawak-lawaknya, betul nggak? Ya lu pergi aja yang ada pendeta ada lawak-lawaknya. Kalau pendetanya bilang begitu gimana? Terus kalau dia meninggal,
Keluarga, Pak Pendeta sudah meninggal beliau, katanya. Kata pendetanya kalau bilang begini, terus mau ngapain? Kalau pendetanya bilang gitu gimana? Ya tolong Pak Pendeta layani penghiburannya dan pelepasan dan penguburannya. Terus pendetanya bilang, lu pergi aja ke pendeta yang di YouTube itu biar dia yang nguburin dia. Mau nggak begitu? Enggak kan? Kasihan. Makanya saya ingin jangan ada jemaat jalan-jalan. Jadilah jemaat yang tetap setia apapun yang terjadi di dalam rumah itu Tuhan. Amin. Amin. Mau pendetanya mau gemuk, mau kurus, mau jelek, mau hitam yang putih, dia adalah utusan Tuhan, hamba Tuhan yang diurapi. Amin. Amin. Hormati hamba Tuhan. Bagaimana Raja Daud sangat menghormati nabinya. Ya ini tahu etika, karena zaman dulu tahu etika, amin. Sampai hari ini bangsa Israel, saya kasih tahu ya. Kalau Anda lihat bangsa Israel sangat sampai 1000 kali sangatnya menghormati orang tua. Makanya saya sengaja biar anak-anak Sabter dengar. Sangat 1000 kali menghormati orang tua. Coba lihat Anda sekarang. Tidak jauh dari game. Saya jujur walaupun saya seorang ahli IT dulu. Sekalipun saya ahli IT. Di komputer saya, di PC saya, di laptop saya. Di notebook saya. Di tablet saya, di HP saya tidak pernah pasang game. Karena itu mengalihkan pikiran kita untuk jadi tidak positif. Makanya saya ingin anak-anak Indonesia, anak-anak Kristen Indonesia, orang tua dengar, siapapun yang dengar, ajarlah firman Tuhan, Ulangan 6 ayat 4-9. Shema ot Israel, Jehovah Elohim Ehad. Kasihilah Tuhanmu. Ajarkan anakmu berulang-ulang tentang ayat firman Tuhan. Makanya kenapa tadi anak Sabter, ya? Yang pertama Abel untuk menyampaikan cerita Daniel. Saya bilang sama Kak Gebi, kalau hari Minggu evaluasi presentasi dulu, supaya anak-anak itu otak kirinya, otak kanannya bekerja, dan dari kecil sudah bisa menyampaikan presentasi. Jangan nanti sudah besar memimpin doa aja, kamu aja deh. Bawa firman, nggak bisa. Kita mau anak-anak kecil ini jadi orang-orang hebatnya Tuhan. Katakan amin. Amin. Walaupun orang tuanya nggak hebat, tapi anaknya minimal sudah hebat. Amin. Putus kutuk yang tidak hebat jadi orang hebat. Katakan amin. Amin. Iya nggak? Kenapa saya bisa begini? Kenapa saya bisa dipakai negara? Karena orang tua saya mendidik keras. Bung Rena itu orangnya keras. Jangan kalian lihat sekarang lemah. Karena umur. Dulu, Tuhan Yesus. Lebih dari orang Yahudi itu Bung Rena. Mau minta uang sekolah, apa dikatakan? Kalau bisa bulu ketek ini kamu cabut jadi duit. Kadang-kadang mau bayar uang sekolah pun nangis. Kamu harus jadi orang hebat lebih dari bapakmu. Aduh Tuhan, bapak gue orang hebat. Nah gue masih suruh lebih hebat dari bapak gue. Gimana caranya? Amin, amin. Amin. Daud, dia contohkan. Dia datang ke rumah Tuhan. Dia tahu bersyukur. Dia di tempat Tuhan. Dia dibentuk Tuhan. Orang yang tahu bersyukur ini dia tahu di tempat ini. Makanya saya bilang kalau ada hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, roh ketakutan, itu dia bukan ada roh Tuhan. Saya jamin itu. Ada firmannya, di dalam Tuhan tidak ada roh ketakutan. Kita jadi orang hebat. Makanya selalu saya termotivasi kalau bangun pagi dan kalau malam saya tidur evaluasi. Aduh, hari ini apa sih saya perbuat? Kayaknya belum optimal dan belum maksimal Tuhan. Kita harus evaluasi diri kita.
Dan kita harus bersyukur Tuhan masih baik. Saya kadang-kadang bilang, Tuhan, saya sering bilang, aduh Tuhan ampun dosa saya, ampun Tuhan saya belum optimal. Badan segede gini belum melakukan apa-apa Tuhan. Nggak ada alasan pandemi. Nggak ada alasan COVID. Harus kita good, do the best. Amin. Oleh karenanya dalam firman Tuhan dikatakan tadi, Tuhan aku cinta pada rumah kediaman-Mu, pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Waduh, ini bahasa yang sangat luar biasa bagi saya. Ini menyentuh hati saya. Cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Waduh, Tuhan bersemayam saudara. Tuhan bersemayam, Tuhan bersemayam, Tuhan bersemayam. Katakan amin. Amin. Coba berapa kali saya merasakan urapan Tuhan di tempat ini. Saya jujur mau naik ini, ada urapannya loh saudara. Saya sering waktu berdoa itu ada suatu kekuatan dari sebelah sini. Ada suatu kekuatan dari sini. Saya kalau berdoa juga, kalau menara doa setiap Rabu malam di sini, ada urapan Tuhan. Hadirat Tuhan luar biasa di tempat ini. Jangan main-main saudara. Jangan main-main, dikatakan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Tapi maaf, berapa orang mau percaya itu? Ini rumah Tuhan nggak segembaran ini. Tuhan yang suruh lu saya. Saya daging saya, pikiran saya, logika saya nggak masuk akal. Saya bangun rumah Tuhan di tempat ini, nggak masuk kotak saya. Secara logika, bisnis, ekonomi, ini nggak masuk akal bangun rumah Tuhan di tempat ini. Saya lebih bangun kalau zaman sekarang sama Tuhan buka ruko di mall aja lebih enak kan. Persembahannya aja lebih banyak, yang datang juga orang-orang hebat. Tapi di tempat ini, air mata lah, uang lah, fitnah lah. Bukan penghormatan, bukan menghormati gembalanya, malah gembala telat dulu katanya. Jadi bahan omongan lah. Saudara, saya jujur tadi saya bersaksi. Pendetanya saya tunggu. Berapa gereja saya masuk? Sebelum saya jadi pendeta loh, masih orang dunia. Itu yang namanya pendeta, siapapun kalau dia sudah pendeta, kita hormat. Amin. Amin. Itu juga Daud. Dia tahu rumah Tuhan itu ada roh Tuhan, ada kemuliaan Tuhan bersemayam. Karena air mata pendeta di situ, hamba Tuhan yang di situ sudah air matanya dia berdoa. Banyak orang yang bertobat, banyak orang yang mau diselamatkan. Amin. Amin. Kecuali pendeta zaman sekarang. Mungkin pendetanya oh Tuhan biar persembahan banyak. Kalau saya enggak. Yang penting saudara selamat, itu yang penting. Amin. Soal rezeki berkat Tuhan yang ngatur. Toh saya juga bisa bawa kendaraan, saya punya mobil juga bukan dari saudara. Itu dari Tuhan. Amin. Tadinya saya berpikir ada orang yang ngasih mobil, ternyata enggak, Tuhan yang ngasih. Amin. Saya juga Tuhan juga saya bertobat. Jadi untuk mahasiswa juga kalau berpikir nanti jadi pendeta punya mobil, jangan berpikir dari jemaat. Bertobat kalian. Saya punya mobil itu karena Tuhan yang ngasih. Itu cara Tuhan. Amin. Artinya apa, saudara? Artinya kalau kita tahu bersyukur, Tuhan juga lihat, oh anakku terima kasih. Sekarang sebagai orang tua, kalau anak dikasih suatu bilang terima kasih, orang tuanya bangga nggak? Apalagi Tuhan. Kalau kita sebagai anaknya kita tahu bersyukur dan berterima kasih, Tuhan bangga nggak? Bangga. Oh, dia tahu berterima kasih atas pemberianku. Tuhan kan juga ngomong begitu kan? Iya Kak? Betul nggak? Tapi kalau kita dikasih Tuhan nggak tahu bersyukur, ini lama-lama kurang ajar juga nih. Kata Tuhan, gua cabut juga lu, katanya kan? Kan bisa terjadi gitu kan?
suka-sukanya tuh. Hati-hati. Amin. Amin. Rumah Tuhan itu dengan segala perlengkapannya. Perhatikan. Daud itu sangat memperhatikan dan ingin membangun, daripada saya katakan akhirnya Raja Salomo lah yang bisa membangun itu 7 tahun. Betul nggak, Bel? Berapa tahun? 7 tahun. Pinteran Abel daripada yang sudah berjenggot di sini. Betul nggak, Bel? 7 tahun? 7 tahun. Coba. Raja Salomo yang akhirnya, bagaimana cintanya Daud karena di dalam bait Tuhan ada Tuhan yang bersemayam. Amin. Kalau mata Anda, ya saya kasih tahu, kalau mata Anda bisa melihat, kalau mata Anda nggak bisa melihat. Kalau ada mata Anda bisa melihat di sini nih, di sini. Udah berapa orang bersaksi? Di belakang ini ada malaikat besar yang jaga di sini. Ada malaikat besar yang jaga kita di sini. Kalau Anda bisa ngelihat, Roh Tuhan berapa kali? Saya rasakan itu semua. Dan saya juga pernah melihat. Jadi bukan ngada-ngada. Artinya apa? Kalau Anda percaya di rumah Tuhan, Roh Tuhan bersemayam, berarti kita harus hidup di dalam apa? Kekudusan. Amin. Jangan main-main. Makanya datang ke rumah Tuhan pagi-pagi. Jangan ngomel-ngomel. Datang ke rumah Tuhan, kayak saya. Apa yang bisa saya lakukan bersih. Datang Pak Pendeta, aduh Pak Pendeta, aduh. Salam Pak Pendeta. Orang dunia aja bilang, waktu saya masih kerja, good morning sir. Good morning Mr. Johan. Lah udah jadi pendeta kok. Saudara, kita di kantor dulu ya namanya good morning itu, selamat pagi itu wajib. Ini gereja saudara. Ini rumah Tuhan. Amin. Bersihkan apa yang perlu dibersihkan. Saya juga rindu anak-anak kita juga belajar membersihkan gereja. Jangan harapin itu 3 orang itu. 3 orang itu nanti akan out itu. Semester ini selesai dia out itu. Nggak tahu dikirim kemana, ke Papua kah? Saya sih berdoa kirim ke Papua biar tahu diri. Saya berdoa supaya di Papua. Biar makan papeda sana, makan tuh. Amin. Amin. Saudara, mari kita sendiri benahi apa yang bisa dibenahi. Saya jujur aja bangun pagi itu, wah kalau udah hari Minggu repotnya minta ampun. Ini badan udah keringatan dulu. Ya, ngangkat keyboard lah, ngangkat itulah, ngangkat ini, pindahin mobil lah, cuci mobil lah. Aduh Tuhan, saya bilang. Belum malamnya lagi ketik buletin. Saya bilang, nih coba ketik. Aduh Tuhan. Datang ke sini lagi, masih ada yang menggerutu kok, Pak. Lu balik telat ya. Lu nggak tahu gua bangun pagi udah susah. Soal bangun pagi saya lebih pagi daripada saudara, jujur saja. Sebetulnya kami bangun sudah pagi sekali, tapi karena begitu repotnya, ya begitulah. Kalau Anda kan datang tinggal melenggang kan. Saudara, Raja Daud memberikan contoh yang baik, amin. Amin. Kalau orang tahu bersyukur, wah, ada waktunya saat teduh, datanglah saat teduh di gereja ini, amin. Bersaat teduh Anda di gereja. Jangan Anda ngomongin. Jangan, amin. Mari kita saling. Saya rindu kalau jemaat di sini tahu diri itu, tahu bersyukur. Ya. Sujud menyembah Tuhan. Jangan pada saat nanti angkat menyembah baru ada menyembah. Persekutuan ini kan korporat. Secara pribadi gimana saudara? Betul nggak? Belajarlah mencintai rumah Tuhan. Lihat orang Advent itu pulang sampai malam juga nggak bermurutu lu.
Betul nggak? Tapi kita ini gimana sih saudara? Jangan terpengaruh dengan gereja postmodern yang pada hari ini yang ada di ruko, di mall. Ini kadang-kadang jadi racun juga saya bilang. Racunnya apa? Bisa bayangkan satu hari bisa 8 sesi. Saya juga nggak habis pikir. Ini bioskop atau gereja? Bagi pembina rohaninya memang cukup cuma 2 jam. Kan nggak cukup. Udah gitu nggak ada ponsel, tidak ada PA. Gimana? Cuma hari Minggu. Terus subjarnya dipisahkan supaya nggak bikin berisik. Itu kan persoalannya di situ sekolah minggunya. Saudara kasih dalam nama Yesus, kita tidak seperti itu. Amin. Kita bersyukur kita punya program bagus. Ada subjar, ada sekolah minggu, ada menara doa, ada katekisasi, ada apa lagi? Ada youth. Kita ini luar biasa. Kalau Anda nggak tahu bersyukur lagi, keterlaluan deh. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Apalagi nggak ada menara doa, ada nggak datang. Kecuali lagi tepar kayak tadi kesaksian. Kalau tepar nggak pasang. Ini nggak tepar tapi nggak datang menara doa. Kerjanya tiap hari telepon Bu Gembala. Aduh gimana ya? Aduh gimana ya? Aduh melulu hidupnya dari pagi, besok juga pagi. Aduh. Nggak berani telepon Pak Gembala lagi. Hidup ini adu melulu. Mari kita belajar mulut ini bersyukur. Amin. Datang kepada Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Menara doa. Jangan sampai Pak Gembala bilang, hei datang ya. Enggak, Pak Gembala nggak mau. Lu datang bersyukur, lu nggak datang urusan lu sama Tuhan. Amin. Tadi besok kalau ada kesusahan atau meninggal, gue cuma bilang, kemana aja lu? Lu cari pendeta yang bisa ini tuh nguburin lu aja deh. Saya bilang gitu, sakit hati nggak deh? Sakit hati nggak? Sakit hati. Jangan gitu dong. Kita harus ada timbal balik, amin. Kerjasama yang baik. Coba kalau Anda pergi ke Bengkulu deh, Bengkulu tempat saya dulu pernah melayani. Waduh, gerejanya luar biasa. Padahal di gerejanya di hutan, di gunung, di kampung. Ya, gerejanya lantai semen. Begitu indahnya. Indah bener. Makan bersama. Itu kalau hari Minggu ibadah, hari Sabtu udah giling bumbu itu. Hari Sabtu udah giling bumbu. Terus anjing siapa yang mau dipotong? Babi siapa mau dipotong? Dijadwal babinya si Penta lah besok. Babinya si Damai lah besok. Dijadwal itu. Makan bersama. Sampai sore. Luar biasa. Sukacita bener. Belajar firman Tuhan. Makanya waktu saya pelayanan itu kadang-kadang sampai disandra sampai malam saya. Gak bisa ngapa-ngapain karena tanya jawab tentang firman Tuhan. Begitu juga di Malaysia, saudara. Itu yang namanya di Pak Petrus Alom. Ibadahnya. Kalau nggak pandemi itu tiap hari. Komsel tiap hari, saya bingung. Hari Minggu udah ibadah sampai sore. Datang lagi hari Senin. Komsel di rumah A. Selasa sampai hari Sabtu. Dan saya disandra untuk firman Tuhan. Amin. Karena mereka cinta rumah Tuhan. Tapi kita ini di sini, aduh Tuhan, kadang-kadang udah dibikin jadwal menara doa juga, aduh. Makanya saya bilang, kalau orang yang sudah enggan datang ke rumah Tuhan, udah malas, perlu koreksi. Jangan-jangan banyak setannya daripada. Udah banyak setannya. Kalau pikiran negatif tadi kan dibilang harus positif thinking. Mari kita positif thinking. Kalau udah banyak negatif, aduh. Apa yang kau pikirkan itu yang terjadi. Hati-hati. Betul nggak Pak Pendeta? Positif thinking. Amin. Saudara diberkati. Amin. Mau cinta rumah Tuhan dengan segala isinya. Amin. Mau pendetanya gendut, Amin. mau pendetanya kurus, Amin. mau khotbahnya bagus, Amin. mau khotbahnya jelek. Cintai hamba Tuhan. Amin.
Datang hamba Tuhan dihormati, amin. Amin. Dia wakilnya Tuhan. Amin. Apalagi dia kalau dia termasuk malaikat Tuhan. Ya, dalam 7 jemaat Asia di kitab Wahyu. Waduh, hati-hati saudara. Makanya saya jujur dulu ya, ini cerita benar ini. Saya bersaksi bahwa kalau ada pendeta saya dulu, aduh, saya setiap hari dekat dia. Saya dulu sebelum gereja saya di sini, waktu saya masih di gereja yang besar dulu, yang pakai jas biru saya dengan gembala sidang, saya berusaha untuk dekat gembala sidang. Saya berusaha, walaupun ada yang satunya yang jaga, tapi saya mau tembus blokade itu karena saya ingin dapat impartasinya. Dan saya bisa begini karena saya sempat dapat impartasinya. Wah, nggak gampang dulu ketemu gembala sidang saya dulu, nggak gampang saudara. Saya tahu jam-jamnya, hari-harinya dia datang ke kantor. Karena saya pakai ruangan dia untuk ruang konseling, ruang kaca tempat dia kerja. Jadi sebelum datang, saya udah tunggu tuh. Hanya untuk minta didoakan, saudara. Karena saya tahu dia diurapi Tuhan. Dia bisa begitu karena Tuhan pakai dia, betul nggak? Saudara kasih dalam nama Yesus. Saya bila perlu saya angkat itu semua. Bila perlu saya gendong dia. Betul. Karena gitu cinta rumah Tuhan, saya cinta dia, betul nggak? Amin. Amin. Apapun. Dulu gembala sidang saya kalau turun mobil cuma gini aja deh. Semua barang-barang di mobil dia udah beres sampai di kantor deh. Kayaknya doa sana. Bayangin orang ini cuma doa, aduh mulutnya kuat kami kok. Saya bilang luar biasa itu gembala. Sembuh, sehat, luar biasa baca. Dan saya nggak jalan-jalan, saya bertetap kepada satu gereja pada saat itu sampai hari ini. Amin. Kiranya kita jangan terpana dengan khotbah-khotbah di YouTube. Oh, yang lucu-lucu, yang lawak-lawak lah. Ya, belajarlah kita setia pada satu gereja. Amin. Anda mau cari sesuai dengan keinginan, semua gereja ada lebih dan ada kurangnya, betul nggak? Tapi ada lebihnya apa? Kalau Roh Kudus ada di tempat itu. Dan saya katakan nggak semua ada. Tapi Tuhan izinkan, ya. Anda coba bayangkan kalau gereja cuma 2 jam, terus nanti keluar sudah ada orang nunggu. Apa sih pembinaannya? Saya kadang-kadang berpikir, apa sih pembinaan rohani seperti itu? Ada di luar merokok lagi. Di sini juga ada gitu, ada keluar perjamuan nasab lagi. Padahal pendetanya udah bubui, tubuhmu adalah bait Allah, tetap aja merokok. Padahal di dalam rokok itu adalah membunuhmu. Itu sama aja kita bunuh diri. Udah tahu rokok itu betul nggak Michael? Rokok itu membunuh. Jadi orang yang merokok itu bunuh diri. Tahu diri loh. Betul lah. Kita logika aja ditulis di dalam bungkus rokok apa? Terus kalau kita merokok, bunuh diri. Terus nanti telepon pendeta. Pendeta sesak nih. TBC aja bolong-bolong baru saya sama pendeta doain. Rasain lo. Emang gua dukun simsalabim. Yang bikin lu paru-paru lu bolong siapa? Sendiri. Rasanya. Lu sendiri kan. Pengusaha rokoknya kaya, elunya makin Mati. ya kan, pengusaha rokoknya makin untung, yang merokok makin bunuh diri. Jemaat yang masih merokok, kau bunuh diri. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kami mau belajar seperti Raja Daud yang menghormati rumah Tuhan karena dia tahu tempat Tuhan bersemayam. Dia mengucap syukur, bersekutu setiap saat, setiap hari. Dia menyanyikan nyanyian syukur, dia berdendang, dia menari di hadapan Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan begitu baik, bahwasanya Tuhan baik selama-lamanya. Ajarkan kami untuk tahu bersyukur, Tuhan. Ajarkan kami untuk bersyukur. Kalau kami mengenal Tuhan,
pasti kami hidup tidak ketakutan lagi. Kami mau jadi garam terang, mau jadi saksi Tuhan. Berkati siapapun yang menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.